Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 23 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayurbaba. Silahkan, Saudari Jehan. Selamat pagi. Judul bacaan kita pada pagi ini adalah Bagi kita Kristus memikul salib. Ayat hafalan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya, Kristus menanggung salib, tidak mengindahkan rasa malu, dan selamanya berada di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai korban bagi dunia, dan melalui pengorbanan ini, datang berkat terbesar yang dikaruniakan Allah, karunia Roh Kudus. Berkat ini adalah untuk semua orang yang mau menerima Kristus. Dunia yang jatuh adalah medan pertempuran untuk konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh semesta surgawi dan kuasa-kuasa duniawi. Itu ditentukan sebagai lingkungan di mana akan diperjuangkan perjuangan besar antara yang baik dan yang jahat, antara surga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada yang bisa berdiri di pihak netral. Manusia harus memilih apakah menerima atau menolak penebus dunia. Semua adalah saksi, apakah bagi Kristus atau melawan Dia. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panji-panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Kristus telah meninggalkan pada mereka janjinya yang pasti bahwa besarlah kelak upah di kerajaan surga bagi mereka juga yang mengambil bagian dalam penghinaan dan penderitaannya demi kebenaran. Salib Golgota menantang dan akhirnya akan mengalahkan setiap kuasa duniawi dan neraka. Di salib berpusat semua pengaruh, dan darinya semua pengaruh keluar. Itu adalah pusat daya tarik besar, karena di atasnya Kristus menyerahkan hidupnya untuk umat manusia. Pengorbanan ini diadakan dengan tujuan mengembalikan manusia ke kesempurnaan aslinya. Ya, lebih lagi, itu diadakan untuk memberinya seluruh perubahan karakter, membuatnya lebih dari seorang penakluk. Mereka yang dalam kekuatan Kristus mengatasi musuh besar Allah dan manusia akan menempati kedudukan di istana surgawi di atas para malaikat yang tidak pernah jatuh. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul For us Christ endured the cross, yang artinya bagi kita Kristus menanggung salib. Kata menanggung dan memikul berbeda makna. Simon dari Kirene memikul salib Yesus, tetapi dia tidak menanggung salib. Simon tidak mengalami penderitaan mendalam dari salib itu. Hal ini perlu dipahami bukan untuk mengkoreksi judul renungan yang memang diambil dari Ibrani 12 ayat 2, tetapi agar perhatian kita lebih kepada Yesus dan apa yang ditanggung Dia bagi kita. Dan bila kita lihat kata aslinya yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2, memang bermakna menanggung secara sabar. Roh Nubuat menjelaskan mengapa Yesus tanggung salib untuk kita.
The Acts of the Apostles halaman 209 paragraf 3 berkata, dengan belas kasihan seorang bapa, Yehova memandang kepada penderitaan yang ditanggung oleh anaknya supaya menyelamatkan bangsa itu dari kematian yang kekal dan menerima kita di dalam yang dikasihi. Yesus menanggung salib supaya kita selamat dari kematian yang kekal dan diterima di dalam Yesus, yaitu yang dikasihi. Dengan penuh belas kasihan, Bapa menyaksikan semuanya ini. Ini semua harus terjadi karena begitu besar kasih Bapa kepada kita. Kemudian, Councils on Stewardship halaman 213 paragraf 1 menjelaskan, sukacita Kristus adalah melihat jiwa-jiwa diselamatkan dalam kerajaannya yang mulia. Dan untuk sukacita ini, dia menanggung salib, mengabaikan kehinaan. Tetapi segera sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Yesus rela menanggung salib karena dia melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Penderitaannya menghasilkan terang dan sukacita. Berikutnya dalam Early Writings halaman 176 paragraf 2 berkata, sementara para pencuri itu mengutuk algojo mereka, juru selamat dengan kesakitan berdoa untuk musuh-musuhnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya penderitaan tubuh yang ditanggung Kristus, dosa seluruh dunia ada padanya. Bukan hanya penderitaan fisik yang Yesus tanggung, tetapi seluruh dosa dunia ini Yesus tanggung, dan itu demi kita semua. Namun tidak semua dari kita yang dapat percaya apa yang Yesus tanggung. Kenapa? Sebab Roh Nubuat berkata yang berikut ini dalam Gospel Workers edisi 1892-1893 halaman 429 paragraf pertama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Tidak mungkin bagi kita untuk percaya bahwa Yesus menanggung penderitaan salib yang tak terhitung bagi kita tanpa hati kita luluh dalam kasih untuk Dia. Dan jika kita mengasihinya, kita akan berusaha untuk menyenangkannya, untuk mematuhinya. Hati yang digerakkan oleh kasih Kristus akan dengan sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Adakah kita percaya? Adakah kita mengasihi Yesus? Adakah kita berusaha menyenangkan Yesus? Adakah kita mematuhi Yesus? Adakah kita mau melakukan yang Yesus perintahkan? Ini semua tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ini semua terjadi hanya bila mana kita digerakkan oleh kasih Kristus. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki kasih Kristus? Manuskrip 143 tahun 1903 paragraf 15 menyatakan, saudara akan terikat dengan saudara dengan benang emas kasih Kristus. Hanya Roh Kristus saja yang dapat mewujudkan kesatuan ini. Dengan kasih Kristus, kita akan terikat dengan sesama saudara, dan hanya Roh Kristus saja yang dapat wujudkan kesatuan tersebut. Maka jelas, kasih Kristus dapat menjadi bagian kita bila kita menerima Roh Kristus dalam hati kita. Roh Kristuslah yang menggerakkan kita untuk percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, menyenangkan Yesus, menuruti Yesus, dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church volume 8 halaman 126 paragraf 2 berbunyi, renungkan apa yang telah Yesus tanggung bagi Anda, dan jangan pernah lupa bahwa itu adalah bagian dari warisan yang telah kita terima sebagai orang Kristen, untuk mengambil bagian bersamanya dalam penderitaannya, agar kita dapat mengambil bagian bersamanya dalam kemuliaannya. Mau selamat? Turut ambil bagian dalam penderitaan Yesus, dan itu dimulai dengan menerima Roh Kristus. Sebab oleh Roh-Nya Yesus, kita percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, sehingga dapat merenungkan apa yang Yesus telah tanggung bagi kita, dan perenungan penderitaan Yesus tersebut adalah warisan bagi kita untuk dapat mengambil bagian dalam penderitaannya. Artinya, dengan merenungkan penderitaan Yesus, kita dimampukan untuk menjalani penderitaan Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 250 paragraf 2.
Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panji-panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Kutipan yang bermakna serupa dengan penjelasan kutipan sebelumnya bahwa penting untuk turut ambil bagian dalam penderitaan Yesus, bila kita mau turut ambil bagian dalam kemuliaannya atau menerima kehidupan yang kekal. Karenanya, maukah kita turut ambil bagian dalam menanggung penderitaan Yesus, menjadi prajurit Yesus yang setia? Saya yakin kita semua mau, sebab hasilnya adalah kehidupan yang kekal. Tetapi, apakah kita dapat menanggung penderitaan Yesus dengan kekuatan kita sendiri? Oh, tidak bisa. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, kita perlu memiliki Yesus tinggal dalam hati kita, dan kita tinggal dalam Yesus, agar kita mampu menanggung yang Yesus tanggung dan menang. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, bahwa Yesus menanggung salib demi kami, agar kami selamat. Dan biarlah kami sebagaimana prajurit Yesus yang mengaku pengikut Kristus, mau mengambil bagian dalam penderitaannya, karena upahnya adalah kehidupan yang kekal. Dan itu semua kami dapat lakukan hanya bila mana Kristus tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Dia. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.